Selamat Paskah. Saya tidak pulang Paskah. Selamat Paskah dunia. Sini. Takkan selamat Paskah. Saya enggak balik kali itu, tapi ayeuna tos kapan diri sekejap. Balik. Balik. Selamat Paskah dunia. Saya banyak belajar dari umat. Paling tidak umat yang saya kunjungi, entah itu ketika Kamis Putih, ketika Jumat Agung, tapi juga ketika ya masa Paskah seperti inilah, yang umumnya nggak bisa ke gereja. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah ternyata mereka itu ketika difasilitasi kesempatan untuk merenungkan mengenai apa yang menyentuh dari Pekan Suci sampai Paskah itu ya, lalu kemudian juga difasilitasi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menyentuh itu, wah ternyata itu mendalam. Padahal kesempatan atau fasilitas yang diberikan itu non formal, mendadak, nggak ada janjian, hanya karena ketika saya berjalan-jalan kunjungan ketemu, itu spontan kan? Spontan. Tapi sharingnya mendalam. Saya percaya mengapa seperti itu, ya karena itu dialami. Jadi yang diungkapkan itu bukan mengada-ada. Jadi kalau ditanya mengenai apa yang menyentuh hati selama Pekan Suci sampai Paskah, lalu kemudian coba diungkapkan, itu mudah. Karena memang itu dialami, itu betul-betul menyentuh hati. Saya banyak merenungkan peristiwa itu, sederhana itu, tapi berarti. Nah, lalu saya tuh berpikir mengenai lingkungan. Kan lingkungan punya kegiatan rutin. Mungkin baik kalau di masa Paskah ini pertemuan rutin lingkungan itu juga dipakai untuk saling sharing atas satu pertanyaan. Apa yang menyentuh hati dari Pekan Suci sampai Paskah? Lalu itu dibagikan. Soalnya kalau orang itu nggak dibantu untuk merenung, ya bisa terjadi orang lalu nggak kepikir, nggak punya kesempatan untuk merenung. Jadi yang saya lihat adalah mungkin tidak sedikit umat yang untuk merenung mengenai apa yang menyentuh hati dari Pekan Suci sampai Paskah itu perlu dibantu. Makanya saya usul Pak, kalau bisa saya memberi bahan pertemuan lingkungan, tapi memang bahannya itu nggak tertulis, tulisan saja, ngobrol-ngobrol saja. Setelah orang itu sharing, lalu kemudian kita memberikan peneguhan. Nah, saya memberi peneguhannya itu bagian ini, bagian dari pasio yang berbunyi, memang saya raja, seperti kamu bilang, saya raja. Tapi saya raja kebenaran. Karena saya adalah raja kebenaran, ini penting. Siapapun yang mencintai kebenaran, siapapun yang mau hidup dan kebenaran, harus mendengarkan suaraku. Nah, harapannya adalah sharing-sharing mengenai yang menyentuh hati dari Pekan Suci itu kemudian dijernihkan, dimurnikan, diterangi dengan semangat ini, bahwa tersentuh hatinya itu juga harus melahirkan sebuah niat untuk betul-betul mengakui Yesus sebagai Raja kebenaran,
Lalu kemudian kita juga termotivasi untuk hidup dan kebenaran, sekaligus juga menyadari bahwa itu bisa terjadi kalau kita mendengarkan suara Yesus. Nah, maka penting sehari-hari itu kita harus punya semangat untuk berkata, bersikap, berkelakuan, berpikir berdasarkan suara Yesus. Nah, jadi pertemuan lingkungan bahannya bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling sharing. Saling sharing mengenai yang menyentuh hati. Itu Rama juga kadang-kadang sip. Ya, makanya nanti dengan mudah saja. Tapi ini saya yakin, mungkin hanya soal pembawaan. Tadi saya beri contoh misalnya, semua yang saya tanya menjawab. Bisa tuh. Semua yang saya jumpai, saya kira lebih dari 10 orang. Yang saya tanya secara mendadak, apa yang menyentuh hati, semua bisa menjawab. Saya yakin di lingkungan juga bisa. Kalaupun tidak semua, ya banyak lah. Pertanyaannya gampang kok. Pertanyaannya mengenai dari pekan suci yang kita ikuti, apa yang menyentuh hati. Lalu bisa diberi contoh. Saya beri contoh misalnya yang diungkapkan ya. Saya tersentuh karena ternyata cintanya Yesus begitu mendalam. Saya tersentuh karena umatnya ternyata yang hadir banyak, lebih banyak dari biasanya. Saya juga tersentuh karena semua petugas itu bertugas dengan baik dan dengan semangat. Saya tersentuh karena suasananya khidmat. Lalu di bagian penghujung, bagian kesimpulan, ya, saya yang mengatakan ya syukur kita mendapatkan pengalaman yang bagus. Paling tidak satu, ternyata ketika umatnya banyak, orang ikut misa dengan semangat, petugas itu juga bertugas dengan baik, karena juga mempersiapkan diri dengan baik, tak terkecuali hidup rohaninya. Nah, itu memang membantu umat untuk mudah disentuh. Satu. Yang kedua, kita bersyukur karena cinta Yesus begitu besar. Sehingga Yesus rela berkisah sengsara sampai mati disalib lalu bangkit. Lalu saya cuplikkan kitab suci satu ayat yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang merelakan nyawanya untuk sahabatnya. Kamulah sahabatku. Ini satu ayat tapi mendalam. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang merelakan nyawa untuk sahabatnya. Kamulah sahabatku. Nah, lalu kemudian saya cuplikan juga satu kalimat dari Pansio, di mana Yesus berkata, memang benar akulah raja, tapi raja kebenaran. Maka yang mencintai kebenaran akan mendengarkan suaraku. Kalau mau dinyanyikan juga boleh, nyanyiannya sederhana. Siapa yang mencintai kebenaran akan mendengarkan suaraku. Sederhana kan? Tapi maksud saya itu bagian penutupnya. Nah, justru bagian ini yang penting. Mumpung Paskah, sayang kalau ini terlewat. Lalu lingkungan tidak memfasilitasi kesempatan untuk merenung, tetapi juga untuk memberi peneguhan dengan yang tadi saya bilang. Satu, kutipan kitab suci, dan yang kedua itu satu kutipan Pasio. Selamat Paskah. Saya tidak pulang Paskah. Dua-dua saja lagi bawa. Kurang aja baju hujan. Iya, masuk.
Selamat Paskah dunia. Sini. Takkan selamat Paskah. Enggak pada kali itu, tapi ayeuna tos kapan diri sekejap. Balik. Balik. Selamat Paskah dunia.